Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam bertemu kembali dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus yang naik ke bukit dan menghabiskan waktunya semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Hal ini dilakukan Yesus sebelum ia memilih ke-12 murid atau ke-12 rasul yang akan menjadi pengikut-pengikut pertama Yesus dalam melanjutkan misinya di dunia ini. Sehubungan dengan bacaan Injil hari ini, saya ingin mengajak kita untuk mendalami satu kata kunci ini, doa. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui semua apa yang kita butuhkan, lalu pertanyaannya mengapa kita masih harus tetap berdoa? Ada sebuah film yang pertama kali muncul di layar lebar tahun 1993. Film ini berjudul Shadowlands. Film ini berkisah tentang kisah cinta antara Louis dan Joy, istrinya. Kisah ini adalah kisah yang diangkat dari kehidupan nyata, dari kehidupan Louis dan Joy sendiri. Ada satu adegan dalam film ini yang menurut saya sangat menarik dan mungkin bisa kita gunakan untuk mendalami renungan kita pada hari ini. Ada kisah, ada dialog dalam film ini yang sangat menyentuh bagi saya. Setelah mengetahui bahwa kanker dari Joy, istri dari Louis, mulai sembuh, salah seorang dari teman Louis yang bernama Harry berkata kepada Louis, "Saya tahu betapa bersungguh-sungguh dan tekunnya kamu telah berdoa. Dan lihat, sekarang Tuhan sudah menjawab doamu." Louis yang diperankan oleh Anthony Hopkins dalam film itu menjawab demikian, "Bukan itu alasan saya berdoa, Harry. Saya berdoa karena saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa. Saya berdoa karena saya merasa hopeless. Saya merasa tidak berdaya. Saya berdoa karena keinginan untuk itu selalu mengalir dalam diri saya sepanjang waktu, entah ketika saya sedang terjaga maupun ketika saya sedang tidur. Dan doaku tidak mengubah Tuhan. Doalah yang mengubah saya." Di sini Louis sedang berbicara tentang doa permohonan atau doa ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi poin penting yang ditunjukkan oleh Louis dalam hal ini adalah kita tidak berdoa untuk mengubah pikiran Tuhan. Tuhan tidak mengabulkan doa hanya karena kita berdoa, hanya semata-mata karena kita berdoa, atau hanya karena kita berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tentu bukan hanya itu alasan Tuhan mengabulkan doa kita. Karena jika hanya itu alasan yang menjadi dasar agar doa kita dikabulkan, maka Tuhan kita bukanlah Tuhan yang adil. Mengapa? Karena Tuhan mengabulkan doa tulus seseorang yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menghabiskan waktu untuk berdoa. Tetapi ada juga doa yang tidak dikabulkan meskipun orang itu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, telah menghabiskan waktu untuk berdoa, tetapi pada akhirnya keinginannya tidak terkabulkan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang berdoa semalam-malaman.
Dia berdoa sungguh-sungguh sebelum membuat salah satu keputusan yang sangat penting dalam hidupnya, yakni memilih ke-12 rasul. Lalu, apa yang bisa kita renungkan dari kisah dalam Injil hari ini? Saya percaya, saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa dari kisah Injil hari ini, salah satu hal yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah tentu Yesus pun menghabiskan waktunya untuk berdoa. Yesus menghabiskan waktunya untuk mengetahui apa kehendak Bapa sebelum mengambil keputusan dalam hidupnya, sebelum memilih ke-12 rasul. Itu adalah menurut saya poin yang penting untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Hal berikut yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bersama adalah melalui doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yakni doa Bapa kami. Ada bagian di mana dinyatakan hal ini. Jadilah kehendak-Mu, atau jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dengan kata lain, Yesus mengajar kita untuk berdoa bukan menginginkan kehendak kita sendiri, bukan untuk menginginkan keinginan kita sendiri, tetapi keinginan Bapa di surga. Tetapi di saat yang sama pula, saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun harus selalu meminta kepada Tuhan supaya kita dibimbing dan dituntun untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Maka jika kita kembali kepada pertanyaan yang tadi saya lontarkan di bagian awal renungan kita hari ini, jika kita percaya bahwa Tuhan sudah sungguh mengetahui apa yang kita butuhkan, lalu mengapa kita tetap harus berdoa? Saudara-saudaraku terkasih, jawaban yang mungkin bisa kita berikan terhadap pertanyaan itu adalah kita tidak berdoa untuk mengubah Tuhan, tetapi kita berdoa untuk memahami kehendak Tuhan. Kita tidak berdoa untuk mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sebaliknya, doalah yang mengubah kita. Dan pada saat yang sama, doalah yang menguatkan kita. Doa menguatkan kita karena kita tahu bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Kita sedang melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Selain itu, doa juga merupakan tentang menjalin hubungan dengan Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Dia. Dan tentang Tuhan yang mendengarkan semua yang ada di hati kita dengan penuh kasih. Maka, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita memohon bantuan Roh Kudus agar Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk berdoa dengan cara yang benar, dengan cara yang sama di mana Yesus telah mengajarkan kita berdoa kepada Bapa di surga. Terjadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Arjanta Bubun, CICM. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.